Hai semuanya, ketemu lagi di channel Dragon Ball First. Sebelum kita lanjut cerita Dragon Ball Z Part 4, kita kilas balik cerita sebelumnya ya. Dua manusia Saiyan yang mengancam bumi akhirnya tiba. Mereka adalah Vegeta dan Nappa. Kedatangan mereka telah disambut oleh Piccolo, Krillin, dan kawan-kawan lainnya. Tapi satu persatu mulai dari Yamcha, Chaos, Tenshinhan hingga Piccolo yang melindungi Gohan tewas dalam pertempuran melawan Vegeta dan Nappa. Sampai akhirnya Son Goku yang hidup lagi kembali dari akhirat untuk berhadapan melawan mereka. Berhasil mengalahkan Nappa dengan mudahnya, kini Son Goku siap berhadapan dengan Vegeta, sang pangeran Saiyan. Bagaimana ceritanya? Lanjutannya setelah opening berikut ini ya. Son Goku kini berdiri tegak untuk menghadapi Vegeta, orang yang mengaku sebagai manusia Saiyan terkuat dan menganggap kastanya lebih tinggi dari Son Goku. Tidak panjang lebar lagi, keduanya langsung pasang kuda-kuda untuk bertarung. Dimulai dari Son Goku yang langsung tancap gas, melompat dan menyerang Vegeta. Pukulan demi pukulan dilancarkan, tapi Vegeta dengan tenang bisa menghalaunya. Bahkan Vegeta langsung memukul Goku berkali-kali tanpa henti. Dia meminta Goku memakai jurus yang dipakainya saat mengalahkan Nappa. Goku pun mengabulkannya. Goku memakai jurus Kaioken kembali dan membuat tubuhnya dipenuhi aura sinar kemerahan. Dengan cepat Goku menghajar Vegeta beberapa kali, tapi Vegeta dengan tendangannya berhasil menahan dan menghentikan Goku. Vegeta mengatakan kalau itu adalah kemampuan maksimal Goku, Vegeta akan dengan mudah mengalahkannya. Lalu Vegeta mengumpulkan tenaga hingga awan gelap pun menyelimutinya. Selesai tenaganya terkumpul, Vegeta bergerak cepat memberikan serangan bertubi-tubi kepada Goku. Sampai serangan terakhir yaitu bola sinar mematikan yang nyaris menghantam Goku, tapi gesekannya bisa merobek pakaian Goku. Dari area pertarungan Goku dan Vegeta, ternyata Yajirobe ada di sana memperhatikan pertarungan mereka. Lalu Goku yang gantian mengumpulkan tenaga. Dia memakai jurus Kaioken 3 kali lipat yang membuat tubuhnya sedikit membesar. King Kaiyo yang memperhatikan dari tempatnya pun was-was, karena jika terlalu berlebihan, jurus Kaioken bisa menghancurkan tubuh Goku itu sendiri. Dari kediaman Kame Sennin, Bulma yang berkumpul dengan yang lainnya sambil mengetes scouter miliknya, tiba-tiba bergerak mengukur kekuatan yang amat sangat tinggi, yang dia yakini kalau itu adalah kekuatan Goku, yang terus meningkat hingga membuat scouternya meledak. Gohan dan Krillin yang bergerak meninggalkan area pertarungan pun sampai berhenti merasakan aura tenaga Goku. Bahkan Vegeta pun merasakannya. Setelah dirasa cukup, Goku pun siap menyerang. Secepat kilat, Goku menghajar Vegeta. Belum sempat terkejut, Vegeta dihajar habis-habisan dengan jurus Kaioken 3 kali lipat ini. Sampai Goku berhenti dan Vegeta mampu menghindar. Tapi hal itu membuat Vegeta sangat marah. Terlebih lagi ketika dia melihat darahnya mengucur karena serangan dari Goku. Vegeta semakin marah lagi karena merasa harga dirinya terinjak sebagai pangeran Saiyan yang dihajar oleh manusia Saiyan buangan seperti Goku. Dengan emosi, Vegeta bersiap mengerahkan tenaga besar untuk menyerang Goku sekaligus menghancurkan bumi. Tidak mau itu terjadi, Goku pun menyiapkan Kamehameha-nya. Kedua jurus mereka beradu di langit, sampai akhirnya Goku mengerahkan tenaga Kaioken untuk memperkuat Kamehameha-nya menghajar dan membuat Vegeta terlontar jauh ke angkasa. Namun hal itu membuat Goku sangat kelelahan. Tahu kondisi cukup aman, Yajirobe pun menghampiri Goku. Goku cukup kaget dengan adanya Yajirobe di sana. Dia mengatakan bahwa kondisinya belum aman dan pasti segera kembali lagi dari langit. Mendengar itu, Yajirobe buru-buru pamit dan kembali bersembunyi. Vegeta yang terdorong Kamehameha Goku berhasil melepaskan diri. Dengan marahnya dia tidak terima. Dia berpikir untuk berubah menjadi kera raksasa. Namun setelah mencari ke sana kemari, dia heran dengan tidak adanya bulan di sana. King Kaiyo pun senang karena tidak adanya bulan menggagalkan rencana Vegeta. Namun khawatir dengan Goku yang telah kehilangan banyak tenaga karena jurus Kaioken-nya. Vegeta pun kembali turun ke daratan di hadapan Goku. Lalu dia berkata kepada Goku bahwa bangsa Saiyan seperti mereka akan menjadi kuat berkali-kali lipat ketika menjadi kera raksasa. Awalnya Goku heran dengan perkataan Vegeta. Lalu Vegeta berkata, untuk menjadi kera dibutuhkan sinar bulan yang bulat sempurna. Karena tidak ada lagi bulan di sana yang terakhir dihancurkan oleh Piccolo, maka Vegeta dengan tenaganya menciptakan sinar bulan buatan. King Kaiyo pun sampai terkejut karena tidak menyangka Vegeta bisa menciptakan sinar bulan yang besar.
Seketika tubuh Vegeta berubah membesar menjadi kera raksasa. Goku terkejut tidak bergeming. Krillin dan Gohan yang tadinya ingin pulang langsung berhenti karena merasakan hawa kuat Vegeta. Gohan dengan intuisinya merasa bahwa Goku ayahnya dalam bahaya. Karena itu dia langsung berbalik terbang kembali ke area pertempuran, diikuti oleh Krillin. Goku yang masih syok dengan apa yang dilihatnya berusaha menghindari serangan kera Vegeta raksasa. Di tengah serangan itu Goku pun berpikir dan mengingat kembali saat dulu Gohan kakeknya mengingatkan untuk tidak keluar saat bulan purnama. Karena akan muncul kera raksasa mengerikan dan Kami-sama yang izin memotong ekornya saat latihan dengannya. Goku akhirnya mengerti dan sadar kalau dulu dialah kera raksasa yang saat dulu membunuh kakeknya Son Gohan dan merasa bersalah. Kera Vegeta raksasa pun terus-menerus memberikan serangan kepada Goku dan Goku merasa dia harus menggunakan jurus baru lainnya untuk melumpuhkan Vegeta. Jurus itu adalah Genki Dama atau bola semangat. Masalahnya, Goku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan tenaga dari alam sekitarnya. Tapi belum sempat terkumpul, kera Vegeta raksasa memukul dan membuat Goku terpental jauh. Goku merasa harus memilih tempat yang jauh dari jangkauan Vegeta agar punya banyak waktu mengumpulkan tenaga bola semangat. Dengan membuat Vegeta kesilauan, Goku berpindah ke tempat yang aman. Lalu Goku mulai mengumpulkan tenaga untuk jurus bola semangat. Tapi Vegeta pulih dari silaunya dan mengetahui keberadaan Goku. Dengan mengeluarkan sinar yang kuat dari mulutnya, dia menyerang Goku hingga terpental. Tidak hanya itu, Vegeta melumpuhkan kaki Goku dengan menginjaknya. Goku kesakitan dengan kakinya yang patah. Vegeta pun bermaksud menghabisi Goku. Namun Goku dengan bola sinar dari tangannya membuat salah satu mata Vegeta terluka. Kesal dengan apa yang dilakukan oleh Goku, Vegeta mengangkat dan mencengkeram seluruh tubuh Goku sampai kesakitan. Gohan dan Krillin pun tiba kembali di area pertarungan. Melihat Goku disiksa oleh Vegeta, mereka pun panik. Tiba-tiba mereka bertemu Yajirobe yang sudah ada di sana. Krillin akhirnya menyusun rencana untuk menyelamatkan Goku. Dia berkata kalau kelemahan kera Vegeta raksasa terdapat pada ekornya. Akhirnya Gohan muncul untuk menarik perhatian Vegeta. Sementara Krillin bersiap untuk mengeluarkan tenaga dalam untuk memotong ekor Vegeta. Namun Vegeta menyadari dan berhasil menghindari serangan Krillin, tapi tidak lama. Akhirnya ekor Vegeta berhasil dipotong oleh Yajirobe. Dan Vegeta kembali ke wujud normalnya. Kesal dengan gagalnya rencana untuk menghabisi Goku, Vegeta mengincar Gohan. Dia melompat dan menendang Gohan hingga membuatnya terkapar. Lalu Vegeta melempar Gohan ke dekat Goku yang juga terkapar. Vegeta berencana menghabisi keduanya sekaligus. Sementara itu Goku berkata kepada Gohan untuk tetap kuat. Namun Gohan merasa dirinya lemah dan tidak mampu bertarung. Mendengar itu Goku berteriak kepada Gohan agar tidak pesimis dan meminta Gohan untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Piccolo. Seketika Gohan teringat di saat Piccolo memasang badan untuk dirinya hingga tewas. Lalu Vegeta datang menyiksa Goku yang tak berdaya. Melihat itu tambah marahlah Gohan dan menantang Vegeta bertarung dengannya. Ternyata Gohan cukup bisa mengimbangi kekuatan Vegeta, walaupun akhirnya tetap Vegeta yang menghajar Gohan. Sementara itu Goku memanggil Krillin untuk mendekat. Dia berkata bahwa Goku ingin mengoper kekuatan bola semangat dari tangannya kepada Krillin. Dia meminta agar Krillin menembakkan bola semangat dari Goku untuk melumpuhkan Vegeta. Krillin merasakan tenaga yang amat sangat besar dari Goku. Sementara Gohan berusaha menahan dan mengalihkan perhatian Vegeta. Krillin melompat ke tebing yang tinggi dan bersiap menembakkan bola semangat ke arah Vegeta. Lalu King Kaiyo berbicara kepada Krillin lewat hatinya. Dia berkata bahwa cara memakai bola semangat adalah dengan memikirkan target yang dituju. Dan masa depan dunia ada di tangan Krillin dengan serangan terakhirnya. Karena cukup lama Krillin memutuskan untuk melempar, Yajirobe yang tidak sabar lagi berteriak agar Krillin melepaskan tembakan bola semangat secepatnya. Karena teriakannya itu, Vegeta pun menyadari kalau dirinya sedang diincar oleh Krillin. Lalu Vegeta kembali bisa menghindari serangan bola semangat dari Krillin. Naasnya, bola semangat yang terlempar itu mengincar Son Gohan. Lalu dalam waktu yang singkat, Goku dengan bantuan King Kaiyo berkata lewat telepati kepada Gohan. Dia mengatakan bahwa bola semangat bisa dengan mudah ditangkis oleh orang yang berhati baik seperti Gohan. Lalu Gohan menangkisnya dan memantulkannya kembali ke Vegeta dengan cepatnya. Akhirnya Vegeta terkena serangan bola semangat yang membuat dirinya amat sangat terluka. Saking dahsyatnya terkena bola semangat, Vegeta terlempar kembali ke angkasa. King Kaiyo, Krillin, Goku, Gohan, dan juga Yajirobe senang dan lega karena merasa telah mengalahkan Vegeta. Lalu di saat Krillin sedang berbincang dengan Goku, mereka melihat sesuatu di langit. Ternyata itu adalah Vegeta yang kembali dari langit jatuh ke daratan. Terkejut dengan itu, Krillin mencoba mendekati dan memastikan kondisi Vegeta. Dan betul saja, Vegeta masih hidup. Krillin dan yang lainnya kaget setengah mati. Bahkan Vegeta kembali bangkit dan menghajar Krillin sampai tersungkur.
Dia berkata bahwa dengan sisa tenaganya, dia mampu menghabisi mereka semua. Lalu Vegeta mengeluarkan tenaga dalam yang amat sangat dahsyat, membuat area sekitarnya hancur dan yang lainnya terpental. Saking dahsyatnya, Goku dan kawan-kawan sampai tidak mampu bergerak. Vegeta pun kehilangan banyak tenaga, tapi dengan sisa tenaga yang dia punya, dia menghampiri satu persatu mulai dari Gohan untuk dia habisi pertama kalinya. Tapi terkejutnya dia ketika melihat ekor Gohan kembali tumbuh. Krillin yang melihat dari jauh juga ingat kalau ekor Goku pernah tumbuh kembali meskipun telah dipotong. Vegeta pun panik karena sinar bulan yang diciptakannya masih ada di sana. Takut Gohan menjadi kera raksasa, dia berencana langsung membunuh Gohan. Tapi tanpa disangka Yajirobe menyerang Vegeta dengan sabetan pedangnya hingga membuat Vegeta jatuh terkapar. Yajirobe yang merasa berhasil melumpuhkan Vegeta senang bukan main sambil mencaci maki Vegeta. Tapi Vegeta tetap bangkit lagi dan membuat Yajirobe merinding seketika. Vegeta marah luar biasa dan menghajar Yajirobe habis-habisan. Di saat itulah Gohan mulai bergerak dan tanpa sengaja dia menjatuhkan dirinya menghadap ke langit. Dan tepat di hadapannya dia memandang sinar bulan buatan Vegeta. Vegeta yang melihat itu langsung panik dan tancap gas menyerang Gohan, memukul berkali-kali untuk membatalkan perubahan wujud Gohan. Belum sempat memutus ekor Gohan, pukulan telak dari kera Gohan raksasa mendarat ke tubuh Vegeta. Bertubi-tubi serangan Gohan membuat Vegeta kewalahan dan terpental ke sana kemari. Vegeta pun mengeluarkan jurus untuk memotong ekor Gohan. Serangannya berhasil dan membuat Gohan berangsur berubah ke wujud semula. Tapi yang tidak diperhitungkan oleh Vegeta, tubuh Gohan yang masih berwujud kera raksasa menimpa Vegeta sampai terhimpit ke daratan. Hal itu kali ini sungguh-sungguh membuat Vegeta kehabisan tenaga. Tapi dia masih mencoba mengeluarkan remote untuk memanggil pesawat luar angkasa untuk menjemputnya. Dengan tertatih-tatih, Vegeta mencoba merangkak ke pesawatnya. Krillin yang melihat itu tentu saja tidak akan membiarkan Vegeta kabur. Dengan pedang Yajirobe, dia berencana menghujam Vegeta, mengingat banyak temannya tewas karena Vegeta. Namun sesaat sebelum Krillin menghunuskan pedangnya, Goku menghentikan Krillin untuk membatalkan niatnya. Krillin heran kenapa Goku melakukan itu. Goku berkata bahwa dia telah berlatih amat sangat berat, namun itu pun tidak cukup untuk mengalahkan Vegeta. Karena itu dia percaya dia bisa mengalahkan Vegeta di lain waktu dengan kemampuannya sendiri. Dan dia memohon Krillin untuk membiarkan Vegeta pergi. Dengan berat hati Krillin menuruti kemauan Goku dan meminta Goku untuk mengalahkan Vegeta di lain waktu. Bukannya berterima kasih, Vegeta malah mengancam kalau lain waktu tidak akan ada lagi keberuntungan buat mereka. Lalu perlahan pintu pesawat tertutup dan melayang. Vegeta sang pangeran Saiyan akhirnya kalah dan pergi meninggalkan bumi. Nah, demikianlah kisah Dragon Ball Z part 4 kali ini. Berikutnya cerita akan semakin seru karena Bulma, Gohan, dan Krillin akan bekerja sama menjelajah angkasa menuju planet asal Piccolo, yaitu planet Namek. Di mana mereka percaya bahwa di sana ada Dragon Ball asli milik bangsa Namek dan akan mencoba menghidupkan semua orang dan teman-teman mereka yang tewas karena Vegeta. Tapi yang mereka tidak sangka, di planet Namek juga ada Vegeta. Dan adanya sosok yang jauh lebih mengerikan dari Vegeta. Mereka semua mengincar satu hal yang sama, yaitu Dragon Ball asli bangsa Namek. Bagaimana kelanjutannya? Pantengin terus channel Dragon Ball Verse tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.